رمضان 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 يا حبيب رمضان واغفر لنا دوما قريب رمضان يا حبيب رمضان عندك دوما قريب رمضان يا حبيب رمضان عندك دوما Mustafa Alayhi Wasallam واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. وحكي عن أبي بكر بن عبد الله المزني رحمة الله عليه قال إن ملكا من الملوك كان متمردا على ربه تعالى فغزاه المسلمون فأخذوه سليما فقالوا بأي شيء نقتله لتمرده على ربه تعالى فاجتمع رأيهم على أن يجعلوه في قمقم عظيم وسدوا رأسه وأوقدوا تحته النار إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, orang tua bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Asmari, Bapak Haji Masudi, Bapak Haji Badimo, Bapak Haji Danang, kamerawan kita Dulhai, Bapak Haji Suhada, guru kita Ustaz Amin Setiawan, Bapak Marzuki Haji Rojali, Pak Haji Abdul Aziz, Habib Zain Al-Munawar, Bapak Haji Farid, Bapak Haji Bakhtiar, Bapak Haji Warsono, Bapak Haji Gunawan, Pak Haji Yusmirli, Bapak Hasan Sobo, Ustadz Ayatullah, dan seluruhnya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada Bapak saudara sekalian. Puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memasuki hari ke-19 kita membuka kembali kitab Al-Mawaiz Al-Usfuriyah yang kemarin
hari yang ke-18 kita selingi kitab Duratun Nasihin yang menerangkan bagaimana perlakuan Ramadan kepada kita di hari kiamat. Bahwa orang-orang yang memuliakan Ramadan, memanfaatkan Ramadan dengan mengisi berbagai macam aktivitas kebaikan, kelak akan dihadapkan Allah Subhanahu wa taala dan dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan. Yang pertama akan dikasih dengan 1000 mahkota. Kedua, diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang kita kenal, yang dekat sama kita. Yang ketiga, Allah karuniakan mereka dengan istri-istri soleh yang jumlahnya sangat banyak. Yang keempat, dikasih kendaraan berupa buraq. Yang kelima, dikasih kota sebanyak 100 kota. Setiap satu kotanya ada 1000 istana. Mudah-mudahan semua itu bisa kita peroleh kalau kita bisa memanfaatkan Ramadan mulai dari awal sampai dengan akhir finishnya. Finishnya kapan? Entar akhir Ramadan. Kapan? Entah tanggal 19, entah tanggal 20 Maret ya, 20 Maret, 20 atau 21 Maret. Tapi saya ingatkan kembali bahwa Nurul Hidayah menunggu keputusan pemerintah ya. Jadi jangan coba-coba, Ustaz, tuh sana udah mau lebaran, masa kita belum lebaran? Enggak. Kita nunggu keputusan pemerintah. Apalagi sekarang orang-orang nih, masjid-masjid, musola-musola itu sudah banyak ngubungin Ustadz yang saat ini bertugas sebagai khotib Idul Fitri. Ada yang dia kebetulan tidak mengikuti pemerintah, maka kalau mau nggak mau Ustadz ini ngikutin masjid itu ya, ngikutin masjid. Tapi kalau dia punya istiqomah, waduh saya ngikutin pemerintah, cari khotib yang lain dah. Waduh udah gimana Ustadz, susah nih kalau mau ikutin pemerintah. Itu aja ya nggak? Nah, iya. Jangan ngikutin. Artinya begini, ada memang dulu pernah terjadi tuh, ketika si A bertugas di masjid ini, dia biasa ngikutin pemerintah. Keputusan pemerintah, tiba-tiba masjid itu duluan. Nah, lalu bagaimana sikap Ustadz ini? Wah, gimana ya? Udah, akhirnya ngikutin masjid itu. Dicoba dah cari dalil-dalilnya. Gimana caranya biar mengesahkan bahwa saya boleh ngikutin yang pertama. Perbedaan itu rahmat, macam-macam dan segalanya. Hilalnya sudah naik macam-macam gitu. Nah, kemudian tahun berikutnya nggak ngikutin lagi. Kenapa? Masjid yang satu menunggu keputusan pemerintah. Karena itulah sebaiknya kita istiqomah, ya. Istiqomah. Artinya apa? Kalau kita memang sudah nunggu pemerintah, udah nunggu pemerintah saja. Gitu, ya. Dan juga jamaah kita ini jangan cari-cari tempat lain, karena ada juga yang iseng. Karena misal, wah Nurul Hidayah nggak ngadain, coba kamu Mukhlisin nggak ngadain juga, coba akan Nurul Huda nggak ngadain juga. Akhirnya kemana? Tuh seberang jalan, misalnya Asofa, oh ngadain situ, parkir situ dah. Gitu. Nggak usah nyari kemana-mana, dekat aja di sini. Kalau di sininya itu nunggu perintah aja. Ya, ini cuma himbauan saja. Tapi kalau mau ke tempat lain, ya kebangetan namanya, itu aja. Nah iya enggak, ngapain kebangetan namanya itu. Udah tiap hari sholat di sini, begitu lebaran ngikutin orang lain, ikut sini aja udah, ya. Kita lanjutkan. Wa hukiya an Abi Bakrin, ada hikayat, ada cerita. Ini namanya cerita, mau dipercaya silakan, enggak udah, ya. Silakan, saya namanya cerita, ya. Ada di kitab ini dan udah. Ini kalau di sini berarti udah pernah dibahas. Ini kitab kenapa terbit terus? Ini kitab udah lama, ya. Terbit terus, berarti sudah diujikan, gitu ya. Tapi ada juga yang nggak percaya, namanya cerita, ya. Wahukia diceritakan dari Abi Bakar bin Abdullah Al-Muzani, seorang ulama rahmatullahi alaihi. Semoga Allah merahmati. Qala, kata beliau, inna malikan minal muluki kana mutamarridan ala rabbih ta'ala. Sesungguhnya ada seorang raja, seorang malik penguasa dari penguasa-penguasa yang ada,
itu dia mutamarridan, membangkang daripada Allah Subhanahu wa taala, membangkang Tuhannya. Awalnya dia nyembah Allah, taat sama Allah. Begitu kekuasaan diperoleh, kemakmuran dia peroleh, beralih pada agama nenek moyangnya, nyembah berhala lagi, nyembah patung lagi. Karena banyak zaman Nabi Muhammad begitu. Ada orang beriman kepada Nabi Muhammad karena takut misalnya. Begitu baginda Muhammad SAW wafat, kembali ke agama yang lain, agama lamanya. Ada juga nggak taat sama perintah-perintah penggantinya Abu Bakar Siddiq, seperti orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Nah, banyak seperti itu. Ya. Ini ada raja, udah jadi raja, penguasa, makmur, sukses, tiba-tiba dia beralih, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibat pembangkangannya itu, faghazahul muslimun, orang-orang muslim perangin. Ini nggak bener nih raja kayak begini nih. Ya, nanti nyesatin masyarakat, mesti diperangin. Makanya orang-orang muslim memerangi raja itu. Fa'akhazahu saliman. Alhamdulillah orang-orang muslim menang dalam peperangan itu dan berhasil menangkap raja itu dalam keadaan saliman, dalam keadaan selamat, hidup-hidup maksudnya, agak mati itu raja. Ya, emang udah ditargetin kayaknya, jangan sampai matiin raja dulu, biar nanti kita hukum bareng-bareng. Kalau hukum bareng-bareng kan enak gitu ya, kita arak ya, kita apain, nah kira-kira itu. Pokoknya jangan bunuh tuh raja. Ditangkap hidup-hidup, faqalu, kemudian mereka berkata nih sama teman-temannya nih, biayyi syai'in naqtaluhu litamarrudihi ala rabbi ta'ala. Bagaimana nih cara kita ngebunuh, mengeksekusi raja ini yang telah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala? Mau diapain nih? Mau digantung, mau dibakar, kulitin, diarak, macam-macam. Akhirnya fajtama'a ra'yuhum. Hasil keputusan rapatnya mereka sepakat. Apa kesepakatannya? Ala ayyaj'aluhu fi kumkumin azimin. Nih raja kita taruh aja di tempayan yang gede. Apa sih namanya? Tungku yang besar ya. Kita taruh situ tuh. Wasadu ra'sahu. Kemudian kita tutup tuh pak ininya, tempayannya ya. Kalau cuma gitu aja mah biasa ya. Atau digulingin. Nah, ini yang terakhir. Apa setelah ditutup kepalanya dengan tempayan itu tutup, wa auqadu tahtahun nar, kemudian bawahnya kita kasih api, terbakar dia, kita panggang di dalam tempayan. Nah, ini sadis juga hukuman ini ya. Emang orang pembangkang mau apa namanya, orang-orang yang murtad itu kalau dia nggak mau kembali kepada Allah ya dibunuh, matiin ya. Walamma wajadal hararatan nar, sesudah dibakar tuh tempayan kan lama-lama panas ya, lama-lama panas, dan raja itu merasakan rasa panas yang luar biasa. Kalau udah panas ngapain biasanya? Minta tolong ya nggak? Minta tolong ya. Ja'ala yunadi alihatahu allati abadahum min dunillah. Kemudian tuh raja manggil-manggil. Siapa yang dipanggil? Tuhan-Tuhan yang telah dia sembah. Dia nyembah apa? Banyak Tuhan dia nyembah. Maka dipanggil tuh Tuhan-Tuhannya, dimintain tolong. Dia bilang, ya Lata khalisni, wahai Lata Tuhanku, bebaskan aku. Ya Habbal, Tuhanku Hubal, bebaskan aku. Ya Uzza khalisni, wahai Uzza, bebaskan aku. Minta tolong sama Tuhannya yang disembah sama raja itu. Kira-kira ditolongin nggak? Nah, kira-kira ditolongin apa kagak nih mereka nih? Sampai dia bilang, ya Uzza khalisni mimma ana fi. Uzza, tolong saya, bebaskan saya dengan sebab apa yang sudah saya lakukan kepadamu.
Apa yang dia lakukan? Terutama kepada Hubal. Ya Hubal, kuntu amsah ra'saka. Hei Hubal, dulu saya itu mengusap-ngusap kepalamu. Hebat nggak? Seorang hamba bisa ngusap kepala Tuhan. Jadi dia bilang, hei Hubal, tolong saya. Dulu saya pernah ngusap-ngusap kepalamu. Wa khidmatuka kaza wa kaza, dan aku mengabdi begini begitu. Sanatan sekian tahun. Seharusnya orang yang pintar, cerdas berpikir, kok Tuhan bisa diusap kepalanya? Kalau bisa diusap, bisa dicetak nggak? Bisa dicetak nggak? Bisa. Bisa ditempelin nggak? Bisa. Tuh kira-kira Tuhannya yang ditempelin, diusap-usap itu melawan apa enggak? Lah kagak bakalan lah, patung. Yang disembahnya Pak, patung. Fakullama iltaja ilaihim, tak kala raja itu meminta perlindungan dari Tuhan-Tuhannya, tazidu hararatun nar, bukannya apinya mati, tapi tazidu, tambah panas tuh. Tambah panas. Api kan makhluk Allah. Api makhluk Allah. Mungkin kata api, lu minta tolong sama siapa lu? Tak tolong sama Tuhan yang kagak bener, bukan Tuhan. Ya udah, gue bikin panas saja. Tambah panas tuh apinya, ya. Karena tambah panas, tambah menjerit, ya. Tambah menjerit, minta tolong. Falamma alima annahum laisu yugnuna anhu fa'aisa minhum. Tak kala raja itu mengetahui bahwasanya Tuhan-Tuhan yang selama ini disembah tidak dapat menolongnya, maka dia berputus asa lagi. Wah, ini mah nggak bisa nolongin gue nih. Dari tadi gue panggil-panggil, saya minta tolong untuk dibebaskan, bukannya mati nih api, bukannya adem, malah panas. Beda ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar di dalam api, ya. Api itu bukannya panas tapi adem, ya. Sampai dikatakan kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, diem, adem. Nah, dinginlah, bardan, dingin, dan selamatkan bagi Nabi Ibrahim. Nah, dia kepengen kayak Nabi Ibrahim kali, biar tuh api adem, makanya dipanggil Hubal Lata. Tapi nggak berubah itu, tetap panas tuh, tetap panas. Karena berputus asa, nggak ditolongin, waraja ilallahi ta'ala. Kemudian dia balik lagi, oh ada dulu Tuhan yang saya sembah, yang saya bangkang. Siapa tuh? Allah subhanahu wa ta'ala. Wanada, kemudian dia manggil-manggil Allah, fikum kumi, di dalam tempayan itu. Setelah itu dia apa? Dia ucapkan kembali. Karena syarat untuk diterimanya memanggil Allah subhanahu wa ta'ala, minta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan cara dia masuk Islam lagi. Makanya setelah itu dia bilang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terusan dia ucapkan. Setelah dia mengucapkan itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus minta tolong sama Allah, ya Allah khalisni, ya Allah khalisni. Ba'asallahu ta'ala ghaisan minas sama' ala tilkan nar fa'atfa'aha. Lalu Allah mengirimkan hujan dari langit ke tempat itu dan menyebabkan api itu mati. Tuh. Kalau orang udah yakin begitu, ya. Pertama kita minta tolong misalnya sama Allah Subhanahu wa taala. Segala kesulitan apapun adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan adukan di WA. Ya. Dalam status, ya Allah, keluarga saya hari ini lagi susah. Lebaran dikit lagi, baju belum punya, mau bayar fitrah kagak ada, ini buka puasa aja saya susah banget, makanya saya buka puasa di masjid aja. Bukan di masjid berarti nggak punya ya. Nah, ya Allah, tulis tuh di status kayak begitu. Saya baca begitu enak kalau bacanya beneran. Kenapa? Nggak mengadukan kesusahannya pada orang lain. Itu.
Jangan ngadu kesusahan pada orang lain. Ngadulah sama Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah juga saya buat status tuh. Hari ini saya mau ikut kuliah subuh. Saya berharap mudah-mudahan isinya sembako biar bisa dinikmati oleh keluarga saya. Karena biasanya kalau kuliah subuh dapatnya nasi uduk. Kalau nasi uduk cuma bisa dinikmati oleh anak-anak 1/3. Nah, hampir segitunya. Jadi banyak orang yang kuliah subuh sebelum Ramadan ya, ngarepin apa? Ngarepin berkah gitu. Ada yang begitu. Ya. Nah, alhamdulillah mah kita mah kagak ya. Kagak ya. Ya kalau ada mah alhamdulillah juga ya. Bagian juga. Ya. Jadi itu orang minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah minta tolong sama Allah, Allah kirimkan hujan yang menyebabkan itu api yang membakar tempayan itu mati. Wa ba'asa rihan. Setelah apinya mati, Allah kirim lagi angin. Ini angin ini besar. Angin puting beliung. Angin yang bisa ngangkat tempayan angin apa? Angin puyuh dah, pokoknya angin yang sangat besar. Fahamalatil kumkuma ilas sama, yang bisa membawa angin itu, yang bisa membawa tempayan itu ke langit. Faja'ala yatajaljalu bainas sama wal ardi, sehingga yang menyebabkan tempayan itu melayang-layang. Yatajallalu melayang-layang antara langit dan bumi. Nah, jadi gimana ya? Nggak nyentuh tanah udah, ya terbang ke atas, gitu ya. Diputar-putar sama angin tuh. Ya. Wa huwa yaqul, sementara di dalam tempayan dia nggak merasain tuh, udah nggak panas. Karena merasa nggak panas, wah ini doa saya diterima nih Allah nih. Dia nggak henti-hentinya ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad, nggak berhenti. Ya, jadi nggak sadar tuh bahwa tempayan itu sudah melayang-layang, udah terbang. Ya. Hatta ghaba anil basuri, sehingga tempayan itu hilang dari pandangan mata. Ini orang-orang yang menyaksikan udah nggak ngelihat lagi, terbang, entah dibawa kemana tuh tempayan. Summa alqathur rihu baina qaumin la ya'rifunallah, sehingga tempayan itu terlempar ke suatu kaum di mana kaum itu nggak kenal sama sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya ke gunung tuh. Pokoknya yang jauh dari peradaban. Tuh tempayan itu terlempar jauh, ya, tertiup angin hingga terdampar di suatu tempat di mana tempat itu masyarakatnya nggak kenal sama Allah. Bukan nggak beriman sama Allah, kagak kenal. Artinya dakwah Islam belum masuk ke situ, belum masuk dakwah Islam. Fa'akhazahu wa fatahu wa akhrajuhu minal kumkumi faqalu lahu. Karena ada tempayan besar melayang dari atas, nah kan tuh heran tuh, dideketin, diambil itu tempayan. Wa fatahu, dibuka dalam. Pas dibuka ternyata ada orang, ya, ada orang. Wa akhrajuhu, dikeluarin. Setelah dikeluarin ditanya itu, man anta, engkau ini siapa? Wa ma qissatuka, bagaimana ceritanya nih Anda ada di tempayan bisa sampai kemari? Nah, kemudian raja itu berkata, ana malikun fi maudhi kaza, saya ini seorang raja dari suatu tempat, tempatnya ini namanya. Kemudian fa'akhbarahum an qissatihi wa hali, kemudian tuh raja ceritain, saya ini seorang raja membangkang kepada Tuhan saya nyembah berhala, saya diperangin sama orang-orang muslim, saya ditangkap, udah ditangkap, saya dimasukin tempayan, dibakar hidup-hidup, saya minta tolong sama Tuhan yang saya sembah, kagak ditolongin. Akhirnya saya kembali kepada Allah, saya mengucapkan kalimat la ilallah Muhammadur Rasulullah, tiba-tiba saya tidak merasakan panas lagi, dan begitu kalian membuka, ternyata saya sudah pindah tempat, tidak di sana lagi. Oh gitu. Apa yang terjadi? Wa aslamu jami'an,
Tuh orang-orang yang nggak kenal Allah karena dengar cerita itu beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa tuh? Dengan sebab dia baca terus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pegang. Di mana kita mulai sekarang sampai seterusnya harus istiqomah. Jangan sampai kita menggadaikan iman kita untuk sesuatu kenikmatan dunia yang sementara. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ini selalu dinasihati oleh para khatib setiap Jumat. Ayo orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, beragama Islam. Ujian kita beda-beda. Ada orang saudara-saudara kita yang diuji keimanannya dengan kemiskinan. Ada yang kuat, ada yang enggak. Ada yang menggadaikan keimanannya. Ada juga saudara kita yang diuji dengan kekayaan. Dengan kekayaan dia enggak kuat, dia menjadi orang yang membangkang kepada Allah. Ada yang diuji dengan jabatan. Masing-masing orang pasti punya ujian. Ujian apapun, mudah-mudahan kita tetap mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan jamaah pada umumnya. Jadi kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa zidna rahman. Allahumma aghna bil ilmi wa zidna bil ilmi wa qina bil taqwa wa jamina bil afiyah. Allahumma ahdina bi huda wa ja'alna mimman yushari'u fi ridha wa la tu'alina wa la siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amrana wa asyaf. La hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. رمضان زمان البركات رمضان